Oke, jadi ini datanya Nadia. Coba saya download. Kemudian coba kita cek dulu saudara-saudara data kuesionernya. Hmm. Oke, seperti yang sudah kamu jelaskan, ada usefulness, ease of learn, and satisfaction with the system. Nah, dalam pemahaman data yang kita sebut kualitatif yang dikuantitatifkan, ada beberapa uji persyarat sebelum kita masuk ke model dari regresi bergandanya. Jadi nanti kamu sekalian persiapan buat sidang ya, bahwa nanti kan ditanya apa saja variabel independennya. Nah, independen itu adalah variabel yang lambang X. Ada 3, ya kan? Kemudian apa variabel dependennya? Dependennya hanya satu. Dimanapun kita ngolah regresi, itu pasti dependennya hanya satu. Nggak mungkin lebih dari satu. Oke. Untuk uji persyaratnya, yang pertama adalah uji instrumen penelitian. Ya, dia harus lolos uji validitas sama uji reliabilitas. Gitu. Saya pakai yang umum digunakan aja ya. Sebenarnya ini tidak berlaku lagi, cuman saya lihat dari penelitian kamu karena menggunakan total, dia pakai korelasi Pearson. Kalau reliabilitas sudah pasti umumnya pakai Cronbach alpha. Selanjutnya, setelah uji instrumennya valid dan reliable, maka lanjut ke pengujian namanya regresi berganda. Yang ada wajib namanya asumsi klasik, kemudian namanya uji F atau simultan, plus koefisien determinasi, sama uji T parsial hipotesis. Seperti itu. Jadi ini kerangkanya untuk penyajian hasil. Kita mulai dulu dari uji validitas. Oke, ini saya copy dulu datanya. Kiki. Oh, ini saya bikin versi saya ya. Saya suka bikin versi saya sendiri supaya mudah untuk disajikan. Usefulness. Berarti ini saya singkat jadi UFN. Usefulness 1. Ya. UFN 2. Gitu. Oke. Ini UFN. Ini EOU 1. EOU 2. Okay, and then this is EOU. Terus ini EOF. Sorry, L ya, learn. 1, EOL 2. And then kita rapikan dulu. Cuma 3. Berapa nih? Oh, cuma 4 ya. Oke. EOL. Oke, lanjut. Satisfaction ini berarti set 1, set 2. Oke. Ini adalah set. Nah, datanya ini akan saya copy paste ke SPSS seperti ini. Oke. Nah, kemudian kalau sudah dipindahkan seperti ini kan ada nama-nama ini. Nama-nama ini harus diisi di bagian name. Nah, tadi kenapa saya mengganti namanya sesuai nama variabel? Karena gaya saya kebetulan begini gitu. Oke, oh ini lupa nih harusnya di bawah supaya apa? Sebaris. Ini juga nih. Oke. Oke, satisfaction. Maka pada saat ini kita copy, kemudian kita klik kanan, and then transpose seperti ini. Nah, ini kita copy, kita pindahin ke variable name dari SPSS seperti ini. Nanti ada berapa nih? Ada 35. Ini kita paste.
Nah, nanti nama-namanya akan berubah menjadi sesuai variabel yang kita inginkan. Jangan lupa di-save dulu supaya tidak apa namanya crash atau hang. Oke. Oh sorry, dokumen. Nah, validitas ya. Validitas itu umumnya pakai korelasi Pearson. Jadi langkah-langkahnya adalah analyze, correlate, bivariate. Kita nguji per variabel nih. Oke, nggak usah one tail. Dengan total ya tadi udah. Oke. Alhamdulillah. Ini apa namanya? Datanya valid semua. Kenapa? Kita baca yang baris paling bawah nih. Ada bintang-bintang. The meaning is the correlation is significant. Artinya correlation itu valid, signifikan. Baik dari UFN 1 sampai UFN 8. Lanjut ke reliabilitas. Kita lihat untuk UFN-nya. Masukin. Dah. Hanya indikatornya saja ya. Kalau total enggak. Statistik. Scale if item deleted. Ini untuk membantu kita kalau tiba-tiba nggak ada variable. Oke. Alhamdulillah 861 artinya lebih besar dari 0,6. Lanjut ke variabel yang kedua. Ya, kedua adalah EO. Oke, kita lihat bintang semua alhamdulillah. Lanjut ke reliabilitas. Oke. Alhamdulillah lolos 892. Ayo dikit lagi mudah-mudahan aman-aman terkendali. Alhamdulillah beres. Lanjut. EOL. Oke. Mantap jiwa 93. Tinggal satu lagi variabel dependennya. Kita lihat saudara-saudara apa yang terjadi. Mantap. Valid semua. Dan variabel. Alhamdulillah. Berarti untuk penyajian yang dua ini sudah beres. Kita lanjut ke kasus klasik nih. Di dalam kasus klasik apa aja sih yang dibutuhkan untuk data yang terkait dengan apa data kuesioner ya? Kuesioner itu kan datanya sama dengan cross section. Yang wajib pertama adalah uji normalitas residual. Itu wajib pertama. Kedua, bebas. Mau lanjut multikolinearitas, mau lanjut heteroskedastisitas. Autokorelasi tidak diuji pada jenis data cross section. Jadi nggak perlu. 3 aja dulu. 1, 2, 3. Oke, nah langkah untuk yang pertama. Ini dia pakai one sample Kolmogorov-Smirnov. Oke, multicol pakai nilai VF. Hetero pakai uji Glaser. Glaser itu yang paling umum. Oke. Nah, untuk mendapatkannya bagaimana? Tadi sudah ada variabelnya, kita olah, analyze, regression, linear. Tadi ini X1. Oh, ini saya kasih label aja dulu deh. Saya kasih label UFN sebagai apa namanya X1. And then EOU sebagai X2. EOL sebagai variabel yang ketiga, dan yang terakhir satisfaction sebagai Y. Udah, supaya lengkap namanya nanti. Analyze, regression linear. Nah, sini kelihatan tuh. Enak ngeliatnya jadinya. And satisfaction. Masuk ke menu statistik. Collinearity untuk VIF 3 aja ya. Ini enggak ya, karena bukan data time series. Datanya cross section. Save, ini untuk nanti uji normalitas. Standardized residual. Continue dan OK. Nah, nanti di data mentahnya itu akan muncul apa namanya data residual yang akan diuji normalitas nih, residual. Ini dianalyze non-parametric test, one sample KS. Mudah-mudahan baik ya hasilnya. Normal.
Ya, alhamdulillah 999. Ini normal sekali, saudara-saudara. Oke, kita perlu lihat apa lagi nih? Ini apa? VF-nya aman. Tapi kalau mau bikin VF talk, ini kita analyze regression linear. Ini kita centang, kita ilangin. Saya juga kita ilangin. Nah, kita lihat nih hasilnya tuh cuma ini doang. Ini kita copy seperti ini gitu. Oke, lanjut. Ini kan VF-nya ya. Nah, di dalam multicall ini VF-nya harus kurang dari 10. Ini alhamdulillah 1, 3, sama 2. Jadi otomatis lolos uji absensi klasik untuk multikolonialitas. Baik, kita lanjut ke output selanjutnya, normalitas. Ini kita copy paste di sini. Ya. Nah, itu kan sig-nya sama dengan 0,99. Nah, maka lolos uji normalitas. Nah, ini saya kasih keterangan juga. KF dari seluruh variabel independen kurang dari 10. Maka lolos uji multikoliniaritas. Beres kan? Oke. Oh ya, satu lagi. Untuk uji Gleiser ke transform, compute, kita akan melakukan absolute dari si unstandarized. Terus ini tulis ABS res. Ya, jadi ini nilai res ini kita absolutkan. Oke, kemudian datanya akan muncul baru. Ini yang kita akan regresikan untuk mendapatkan uji Gleiser. Oke, kita butuh hanya estimate-nya saja. Ya, seperti ini. Estimate-nya saja. Continue and oke, kita lihat hasilnya. Ini masih ada apa namanya yang datanya mengandung hetero, maka saya coba lagi metode lain. Pakai Spearman correlation. Nah, kita akan uji Spearman correlation-nya. Spearman, Quantel, oke. Nah, ini sudah aman ya. Artinya sig-nya ini untuk yang korelasi antara UFN EU ini harus lebih besar dari 0,05. Artinya tidak terjadi hetero. Nah, tidak terjadi heteroskedastisitas. Berarti saya ganti nih. Uji hetero menggunakan korelasi Spearman. Nah, ini nanti diinterpretasi bahwa apa namanya UFN nilai sig-nya sebesar 0,337 besar 0,05, maka tidak mengalami hetero. Lanjut EOU berapa tuh 278. Terus yang ketiga EOL berapa tuh, pas banget ya 0,05 0,51. Nah, kita lanjut ke uji F. Uji F itu dia pasangan antara model summary, oke. Nah, ditemani oleh si ini. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa nilai sig sebesar 0,00 0,5, maka seluruh variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh simultan terhadap satisfaction. Adapun besar kontribusinya dapat dilihat pada nilai adjusted R square sebesar berapa tuh 0,692 atau sebesar 69,2%.
Lumayan sih, artinya modelnya fit dan bagus. Kita lanjut ke uji T partial hypothesis. Kita lihat. Oh, mau saya rampingkan dulu supaya nggak ada VF-nya. Supaya nggak ada VF-nya, berarti ini satisfaction. Estimate-nya saja. Oke, lanjut. Nah, ternyata, nah di sini semuanya berpengaruh sih, semua berpengaruh. Cuman saya belum tahu ya hipotesis teorinya yang digunakan di sini one tail atau two tail. Maka kalau untuk penyajian, saya biasanya menggunakan tabel sendiri seperti ini. Di sini adalah variabelnya atau bisa juga pakai hipotesisnya. Misalnya ini pertama UFN satisfaction. Oke. Di sini beta, di sini sig one tail, di sini sig two tail, di sini signya one tail. Oke. Terus saya selesaikan dulu di sini. Di sini adalah EOU, di sini adalah EOL. Betanya 0,572, 0,144, 0,243. Ini ya beta. Sektutelnya adalah yang sesuai di sini 0,00, 0,035 sama 0,066. Sedangkan untuk one tail ya, untuk one tail dapat copy aja. Nah, ini dibagi dua dia. Dibagi dua karena saya memiliki pemahaman kalau kita membahas teori yang terkait dengan ease of use, use learning dan sebagainya dan satisfaction itu pasti hipotesisnya one tail. Sehingga untuk penyajiannya perlu dibagi dua gitu. Kalau lihat dari hasilnya, ya hasilnya, saya bisa bikin kesimpulan bahwa pada hasil hipotesis parsial, oke, saya bikin keputusan. Nah, bisa tambahin deh biar nggak sendirian. Ini berpengaruh positif, oke, berpositif, positif. Kalau lihat dari betanya, yang paling berpengaruh ini urutan pertama, urutan kedua EOL, terakhir nih. Jadi kalau mau lihat urutan kontribusinya paling besar dan paling rendah, berarti ini tadi apa? Usefulness ya, usefulness artinya mereka melihat manfaat dan puas. Jadi kontribusi dari variabel yang paling besar dalam tentang kepuasan sini adalah usefulness. Lanjut ke ease of learning, mudah untuk mempelajarinya, baru mudah menggunakan. Ya wajar sih kalau kita melihat sesuatu sistem dan kita mendapatkan manfaat yang baik atau besar dari sistem tersebut, pasti kita puas. Ya, karena kalau kita menjalankan sistem kan pasti ditanya dulu nih, manfaatnya apa sih buat saya gitu, manfaatnya apa nanti ke depannya gitu. Kenapa kita harus invest di sistem itu? Kalau kita bisa memahami sistemnya dengan baik, ya berarti kan kita bisa mendapatkan manfaat yang baik juga. Tentu kalau sistemnya bermanfaat, otomatis mau nggak mau sistem tersebut juga harus mudah dipelajari. Ya, harus mudah dipelajari, learning. Ketika mudah dipelajari, maka kita akan mudah menggunakan. Baik, sekian itu dulu saja. Nanti kalau ada kendala langsung by email saja. Terima kasih.